Bab 811 mengambil tembakan untuknya. Saat Qin Haodong memasuki ruangan, lampu sudah menyala. Si Yumi berdiri di depan jendela dengan gaun tidur berwarna merah muda. Ia menatap keluar jendela ke pemandangan malam dengan tangan terlipat, tenggelam dalam pikirannya. Ia bahkan tidak menyadari Qin Haodong melangkah masuk ke dalam ruangan. Di bawah cahaya, kulit cerah si Yumi yang dipadukan dengan warna merah muda gaun tidurnya sungguh mengundang mata. Wajahnya sangat elok, tubuhnya sangat indah, dan temperamennya luar biasa. Wanita ini sempurna dalam segala hal. Tidak ada yang bisa menemukan sedikit pun ketidaksempurnaan dalam dirinya. Qin Haodong bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Oh, kau kembali. Mendengar suara Qin Haodong, si Yumi segera berbalik, melompat ke arahnya dengan gembira, dan memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. Kemana kamu pergi setelah pergi terburu-buru hari ini? Kalau kamu tidak pergi sendiri, aku akan mengira kamu benar-benar berkencan dengan model terkenal dari perusahaan kita. Qin Haodong tersenyum dan berkata, saya pergi menemui seorang teman, dia membutuhkan saya untuk sesuatu. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, dia mencari-cari alasan untuk menutupinya. Si Yumi tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia memegang lengan Qin Haodong dengan lembut dan sedikit tersipu. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini, jika kamu tidak muncul tepat waktu, aku akan bingung harus berbuat apa, mungkin aku benar-benar harus mengemasi barang-barangku dan kembali ke negaraku. Qin Haodong berkata, itu bukan masalah besar. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan membuat Jared marah, jadi aku berutang budi padamu. Senyum menawan muncul di wajah si Yumi. Pokoknya, aku harus berterima kasih padamu, kau telah menyelamatkanku 2 kali. Jika kita menghitung waktu di Huaxia, bagaimana aku harus membalas budimu? Apa kau benar-benar tidak ingin aku melakukannya bersamamu? Dia menatap Qin Haodong dengan matanya yang besar dan indah. Bahkan pria yang paling tidak romantis pun dapat melihat kasih sayang di matanya. Qin Haodong tersenyum lebar dan berkata, seperti yang sudah kukatakan, itu bukan apa-apa, jangan sebutkan itu, kau tidak berutang padaku atau semacamnya. Si Yumi berkomentar, tapi aku benar-benar terkejut melihatmu memiliki koneksi yang kuat di negara M, bahkan seluruh keluarga Jared telah tunduk padamu. Saya punya teman yang punya pengaruh di M Country, dia menelepon Jared tua. Temanmu itu benar-benar hebat, hanya dengan satu panggilan telepon, dia menaikkan kompensasi hingga 10 kali lipat, kata si Yumi dengan kagum. Aku telah menyisihkan 10 juta dari 300 juta dolar sebagai kompensasi untuk mereka, dan sisanya telah ditransfer ke rekening bankmu. Apakah 10 juta cukup, mengapa kamu tidak menyimpan lebih banyak? 10 juta sudah merupakan ganti rugi yang sangat besar, jika dilihat dari kerugian material, jumlahnya hanya sekitar 300 ribu dolar, sisa uangnya sudah diberikan kepada rekan-rekan yang dirugikan sebagai ganti rugi. Qin Haodong mengangguk dan berhenti membicarakan masalah uang. Dia kemudian bertanya, apakah kamu sudah makan malam? Ya. Si Yumi menatapnya dan berkata, tapi aku ingin kau mengajakku ke bar dan minum bersamaku. Qin Haodong menyeringai. Itu bukan tempat untuk gadis sepertimu, apakah ada yang mengganggumu? Tidak juga, aku sudah lama mendengar bahwa bar-bar di negara M adalah tempat yang sangat menyenangkan, tapi aku tidak punya pacar untuk menemaniku, dan aku tidak berani pergi ke sana sendirian, jadi aku ingin kau menemaniku. Si Yumi mengangkat jarinya dan mendesak, kali ini saja, aku hanya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Qin Haodong berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Bagus, terima kasih. Si Yumi mengecup pipi Qin Haodong lalu berlari kembali ke lemari pakaiannya untuk berganti pakaian. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan rumah bersama Qin Haodong. Ada sebuah bar bernama Bluton, tidak jauh dari apartemen mereka. Mereka berjalan ke sana sambil bergandengan tangan. Begitu mereka melangkah masuk ke bar, mereka mendengar alunan musik yang keras dari dalam. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan suasana yang liar. Di bar, banyak pria dan wanita yang dengan fanatik menggoyangkan bokong mereka di lantai dansa. Tidak seperti bar-bar di Huaxia, tempat ini menghibur hampir semua jenis orang dengan warna kulit yang berbeda di bumi. Baik itu orang kulit hitam, putih, atau kuning, mereka semua melepaskan gairah mereka melalui tarian. Bermandikan cahaya neon warna-warni, seorang wanita bertato yang hanya mengenakan pakaian dalam, sedang memegang pipa baja di lantai dansa, menggeliat-geliat sekujur tubuhnya lincah seperti ular. Qin Haodong tidak tertarik pada wanita seperti ini. Dia hanya meliriknya dan kemudian menarik si Yumi ke meja bar. Di belakang meja bar berdiri seorang bartender dengan gaya rambut mohawk. Ia sedang asyik memegang sebotol anggur, sambil melakukan serangkaian trik akrobatik. Setelah Qin Haodong dan si Yumi duduk, bartender bertanya, apa yang ingin kalian minum? Si Yumi berkata, tolong, 2 gelas Flaming Lips. Tentu. Sebentar lagi akan siap.
Flaming Lips adalah sejenis koktail. Setelah itu, bartender mulai mencampur minuman dengan terampil. Qin Haodong bertanya, mengapa Anda memesan minuman khusus ini? Di bawah cahaya neon, si Yumi memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan mata kabur saat dia menjawab, aku pernah melihat koktail semacam ini di majalah, dikatakan bahwa warna merah minuman ini dapat membuat orang berpikir tentang api, darah, dan matahari, itu dapat mendorong orang untuk menikmati gairah mereka dan juga dapat menyalakan hasrat membara yang tersembunyi di hati orang-orang, jadi, aku ingin mencobanya. Ini minuman Anda, silakan dinikmati. Bartender itu sangat ahli dalam pekerjaannya. Ia segera membawakan mereka 2 gelas koktail yang tampak lesat. Si Yumi mengambil gelasnya dan menyesapnya. Setelah menikmati rasanya, dia berkata, rasanya enak. Pada saat ini, seorang pria berpakaian robek datang ke sisi si Yumi dan berkata, Nona, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk berdansa dengan Anda? Si Yumi menoleh ke belakang dan tersenyum padanya dengan nada meminta maaf. Maaf, pacarku tidak suka aku berdansa dengan orang lain. Lelaki berpakaian robek itu menyeringai lalu berbalik mencari mangsa lain. Di bar ini, si Yumi, seorang wanita oriental yang sangat cantik dan anggun, tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Meskipun dia memiliki Qin Haodong yang duduk di sampingnya, sekitar 4 pria datang untuk menggodanya dalam waktu singkat setelah mereka duduk. Setelah keduanya menghabiskan segelas koktail, rona merah menawan muncul di pipi si Yumi yang putih dan lembut. Kau lihat itu, banyak sekali pria yang mengajakku berdansa, apa kau tidak punya pikiran tentang itu? Qin Haodong berkata, pikiran apa yang kau harapkan dariku? Tentu saja, pikiran yang dimiliki pria manapun. Melihat mata Qin Haodong masih dingin dan jernih, jejak kekecewaan melintas di matanya. Apakah aku tidak cukup menawan atau kamu lebih suka masakan barat? Biar ku beritahu, sebenarnya payudaraku sama besarnya dengan payudara wanita-wanita barat itu. Sambil berbicara, dia menekankan payudaranya yang kencang dengan erat ke lengan Qin Haodong. Qin Haodong merasa malu. Ia menyadari bahwa si Yumi pasti telah mendengar pembicaraannya dengan wanita asing bertubuh tinggi itu tadi siang. Bukan itu yang kumaksud, kamu sangat menarik dan memikat. Bibir merah seksi si Yumi mendekati telinganya dan berbisik, kalau begitu katakan padaku, apakah kamu menyukaiku atau tidak? Qin Haodong menjawab, kamu wanita cantik dengan paras yang rupawan dan temperamen yang menawan. Jika aku bilang aku tidak menyukaimu, itu pasti bohong. Tapi kita belum saling kenal lama. Mungkin aku memang menyukaimu, tapi perasaanku padamu belumlah cinta. Dan seperti yang sudah kukatakan padamu, aku punya banyak pacar. Bohong, kalau kamu nggak cinta sama aku, kenapa kamu percaya sama aku dengan 300 juta dolar, kamu tahu itu jumlah yang besar, apa kamu nggak takut aku akan mengambil uang itu dan kabur? Qin Haodong berkata, uang selalu menjadi angka bagiku, uang tidak dapat dibandingkan dengan hubungan yang kumiliki dalam hidupku, bahkan persahabatan kita lebih berharga bagiku daripada 300 juta dolar, dan ternyata, kamu tidak kabur membawa uang itu. Si Yumi berkata dengan ekspresi kesal, apa kau harus begitu keras kepala, apa sesulit itu bagimu untuk menerima cintaku, aku bilang aku tidak keberatan dengan pacar-pacarmu yang lain, apalagi yang kau inginkan dariku. Qin Haodong berkata, tapi saya keberatan. Kamu sama sekali tidak mengenal wanita, bicaralah pada tangan. Si Yumi mendengus dan mengalihkan pandangan, persis seperti seorang istri muda yang sedang mengamuk. Pada saat ini, seorang pemuda berkemeja putih dan berkumis datang. Dengan sopan, ia bertanya kepada si Yumi, Nona cantik, bolehkah aku mengundangmu untuk berdansa? Si Yumi awalnya ingin menolak. Namun, setelah melirik Qin Haodong yang masih duduk di sana dengan tatapan acuh tak acuh, dia berkata dengan nada jengkel, baiklah. Kemudian, dia mengikuti pria berkumis itu ke lantai dansa, tetapi dia mulai menyesalinya saat dia tiba di lantai dansa. Meja bar remang-remang, jadi dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di sini sebelumnya. Namun, begitu dia mendekat, dia mendapati bahwa semua orang yang menari di sana sangat dekat dengan pasangan mereka. Banyak dari mereka yang bermesraan sambil menari. Melihat ini, pipi si Yumi memerah seperti tomat. Namun, karena dia sudah ada di sana, dia tidak bisa meninggalkan pasangannya dan pergi begitu saja. Dia hanya bisa berharap agar pria berkumis itu tetap bersikap sopan seperti biasanya dan tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Pria berkumis itu tampaknya menyadari kegelisahan si Yumi. Ia berkata, jangan gugup, kita semua di sini untuk bersenang-senang, bukan? Si Yumi menggigit bibirnya dan mengangguk pelan. Perlahan, dituntun oleh pria berkumis itu, dia mulai menari. Awalnya, pria berkumis itu masih bersikap baik. Namun seiring berjalannya waktu, tangannya yang memegang pinggang ramping wanita itu perlahan bergerak turun. Kemudian, ia malah meletakkan tangannya di pinggul wanita itu dan mencubitnya.
Si Yumi menjerit dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, pria berkumis itu meraih tangannya dan memegang pinggangnya erat-erat, menolak untuk melepaskannya. Terlebih lagi, mulutnya yang berbulu itu mendekati mulutnya. Dasar brengsek, lepaskan aku. Si Yumi meletakkan satu tangan di dada pria itu untuk mencegahnya mendekat. Dia mulai berjuang mati-matian. Namun, perilaku seperti ini sangat umum di bar. Ditambah dengan musik yang sangat keras, orang-orang di sekitar tidak terlalu memperhatikannya. Qin Haodong, yang sedang duduk di meja bar, telah melihat semuanya dengan jelas. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan kemudian menuju ke lantai dansa. Melihat Qin Haodong datang, pria berkumis itu menjadi lebih santai dan melepaskan si Yumi. Namun, tepat saat si Yumi menghela napas lega dan bersiap untuk berbalik dan pergi, pria berkumis itu tiba-tiba mengeluarkan pistol dari belakang. Moncong hitamnya diarahkan ke Qin Haodong dari bawah ketiak si Yumi. Gerakannya ini sangat rahasia. Dan dengan tubuh si Yumi sebagai penutup, tidak ada yang melihatnya mengarahkan senjatanya ke seseorang. Namun, si Yumi melihatnya dengan jelas. Wajahnya yang kemerahan tiba-tiba memucat. Melihat pria berkumis itu hendak menarik pelatuk, dia buru-buru berteriak, "Haodong, awas!" Lalu, dia berbalik dan berdiri di depan moncong laki-laki berkumis itu. Senjata itu sepertinya memiliki peredam. Dengan hembusan lembut, peluru itu masuk ke tubuh si Yumi. Pria berkumis itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa si Yumi akan melindungi Qin Haodong dengan tubuhnya sendiri. Tepat saat dia mengangkat senjatanya dan hendak menembak lagi, sebuah tangan besar telah mencengkeram lehernya. Dengan bunyi berderak, tulang lehernya patah. Meski barnya berantakan, spirit Qin Haodong telah menangkap semua yang terjadi di sana, termasuk bagaimana si Yumi mengambil foto untuknya. Setelah membunuh pria berkumis itu, dia menggendong si Yumi yang lemas di tangannya dan bertanya dengan cemas, "Apa kabar?" Senyum sedih namun indah muncul di wajah si Yumi. "Aku baik-baik saja, aku senang mati untukmu. Jangan bicara omong kosong, denganku di sini, kau tidak akan mati." Sambil berbicara, Qin Haodong menggendongnya dan menuju keluar. Pada saat ini, para tamu di bar akhirnya menyadari bahwa seseorang telah terbunuh. Sambil berteriak ngeri, mereka buru-buru mundur ke kedua sisi. Di antara kerumunan, seorang pria kulit hitam kekar mengarahkan pistolnya ke Qin Haodong lagi. Bab 812 Kamu yang terbaik. Pria berkulit hitam kekar dan pria berkumis itu awalnya adalah sepasang pembunuh. Keduanya selalu bekerja sama dengan lancar dan tidak pernah gagal. Namun kali ini, sebelum pria berkulit hitam kekar itu sempat bergerak, pria berkumis itu tercekik lehernya. Melihat komplotannya tewas, pria kulit hitam bertubuh besar itu tidak terlalu panik. Sebagai pembunuh kawakan, ia terus bersembunyi di antara kerumunan dan diam-diam mengarahkan pistolnya ke Qin Haodong. Namun, sebelum dia bisa menarik pelatuknya, seberkas cahaya perak melintas di depannya, lalu dia kehilangan kesadaran. Setelah menjatuhkan pria hitam besar itu dengan jarum perak, Qin Haodong tidak berlama-lama. Sambil menggendong si Yumi, dia segera melangkah keluar dari bar dan bergegas menuju apartemen mereka. Setelah memasuki kamar, dia dengan lembut membaringkan si Yumi di tempat tidur dan merobek bajunya yang berlumuran darah. Si Yumi masih sadar. Selain itu, Qin Haodong telah menghentikan pendarahannya tepat waktu, jadi dia tidak dalam bahaya besar. Melihat bajunya telah robek, wajah pucat si Yumi memerah karena tersipu. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya dengan malu-malu. "Jangan bergerak, aku akan membantumu mengeluarkan pelurunya." Sambil berbicara, Qin Haodong memindai peluru di tubuh si Yumi dengan rohnya. Ekspresinya sedikit terkejut. Peluru itu telah menembus dada kirinya, tetapi tidak mencapai jantung dan paru-paru kirinya. Itu benar-benar berkah di tengah kemalangan. Dia menyuruh si Yumi duduk bersila lalu menepuk dadanya yang terkena peluru. Dengan sekali hentakan, peluru melesat keluar dari luka dan melesat ke dinding seberang. Setelah mengeluarkan peluru, Qin Haodong juga merawat lukanya dengan hati-hati. Kemudian, ia mengoleskan obat penyembuh pada lukanya sebelum menyelimutinya. "Baiklah, sekarang kamu baik-baik saja." Si Yumi bergerak sedikit. Betapa terkejutnya dia mendapati luka yang selama ini membuatnya kesakitan, sudah tidak terasa sakit lagi. Tempat yang diolesi obat penyembuh itu masih terasa mati rasa dan gatal, tetapi bagian tubuhnya yang lain masih normal. Dia bahkan tidak merasa seperti baru saja tertembak. Dia berkata dengan heran, "Kenapa kamu bisa memperlakukanku secepat ini?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Anda sangat beruntung, peluru itu tidak merusak jantung atau paru-paru Anda, jadi perawatannya cukup mudah. Keterampilan medismu sungguh luar biasa, jika aku harus dikirim ke rumah sakit, aku khawatir aku akan tinggal di ruang gawat darurat untuk waktu yang lama." Qin Haodong berkata, "Apa yang kau lakukan hari ini terlalu berbahaya, kau tidak perlu melakukan itu untukku, ingatlah ini,
jangan pernah melakukan hal konyol seperti itu lagi, para pembunuh itu tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Semenjak kultivasinya mencapai alam suci, senjata hampir tidak dapat melukainya, kecuali senjata pemusnah massal. Dengan pipi kemerahan, si Yumi berkata, saat itu aku tidak banyak berpikir, saat aku melihat dia tiba-tiba mengarahkan pistol kepadamu, tubuhku bergerak untuk menghalanginya dengan sendirinya. Qin Haodong memegang tangannya dan berkata, apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu. Si Yumi tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan terisak, saat itu aku pikir aku akan mati, sebenarnya, tidak masalah jika aku mati, lagi pula, aku tidak punya siapapun untuk diandalkan dan tidak ada saudara, satu-satunya hal yang kutakutkan adalah kehilanganmu. Dengan gerakan ini, selimutnya terlepas dari tubuhnya, dan tubuh bagian atasnya yang mulus terekspos sepenuhnya di udara. Qin Haodong mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya. Jangan khawatir, selama aku di sini, kamu tidak akan mati meskipun kamu menginginkannya, bagaimanapun, kamu harus berhati-hati di masa depan, jangan melakukan hal bodoh seperti itu lagi, aku di sini untuk melindungimu apapun yang terjadi, aku benar-benar tidak membutuhkan perlindunganmu. Aku tidak peduli, pokoknya, kau harus menjemputku hari ini, kalau tidak, jika aku mati, aku akan tetap perawan, kalau begitu, hantu-hantu lain pasti akan menertawakanku. Sambil berbicara, si Yumi mendorong Qin Haodong ke tempat tidur dan menciumnya sekuat tenaga. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya malu-malu, tetapi tangannya tidak ragu untuk menanggalkan pakaian Qin Haodong. Saat ini, dia berbaring di tubuh Qin Haodong. Ketika dia mendongak, bagian depannya yang menggoda terekspos ke mata Qin Haodong tanpa ragu. Melihat payudaranya yang menggantung di depannya dengan jarak yang begitu dekat dan sudut yang begitu jelas, Qin Haodong tidak dapat menahan hasrat yang meluap, tetapi dia masih dengan paksa menekan kerinduan di dalam dirinya dan segera mengalihkan pandangannya. Dia memperingatkan, jangan bergerak terlalu keras, kamu baru saja tertembak, jika tidak, lukamu akan semakin parah dan mungkin meninggalkan bekas luka. Setiap wanita terobsesi dengan kecantikan. Mendengar bahwa kecantikan mungkin meninggalkan bekas luka, si Yumi langsung terdiam. Qin Haodong segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Meskipun si Yumi sudah berhenti bergerak, dia masih menggerutu dengan marah, apakah aku sama sekali tidak menarik bagimu? Jika kamu tidak punya banyak pacar, aku akan benar-benar curiga bahwa kamu punya masalah di ranjang. Bagaimana mungkin aku punya masalah seperti itu, hanya saja sekarang bukan saat yang tepat untuk itu. Qin Haodong segera mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, bagaimana mungkin aku bertemu pembunuh di bar? Mendengar dia menyebut pria berkumis, perhatian si Yumi langsung teralih ke masalah itu. Dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, apakah orang itu seorang pembunuh? Itu benar-benar mengerikan, apakah seseorang benar-benar ingin membunuhmu? Saya yakin dia pembunuh, dan targetnya adalah saya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi belum jelas. Qin Haodong melanjutkan, kamu harus istirahat, aku akan menelepon. Dia membantu si Yumi berbaring dan menidurkannya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke ruangan lain. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Donnie Randall. Ponselnya berdering cukup lama, tetapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang terjadi? Jika kedua pembunuh ini dikirim langsung oleh Angel Pharmaceutical atau keluarga Jared, itu masuk akal. Namun, jika mereka adalah pembunuh yang disewa dari Deep Web dan Donnie Randall tiba-tiba berhenti menjawab panggilanku, maka akan ada masalah. Pada saat itu, telepon genggamnya berdering lagi. Itu dari Donnie Randall. Qin, aku sedang mandi, ada apa meneleponku saat ini? Suara Donnie Randall manis seperti biasa, bahkan terdengar sedikit genit. Oh, baiklah, kata Qin Haodong. Aku baru saja bertemu dengan dua pembunuh di Blue Tone Bar. Begitu dia mengatakan ini, Donnie Randall bertanya dengan khawatir, bagaimana mungkin, kamu tidak terluka, kan? Meskipun dia berada di ujung telepon, Qin Haodong dapat dengan jelas merasakan bahwa kekhawatirannya benar-benar tulus. Kecurigaan yang baru saja muncul di hatinya tiba-tiba menghilang. Aku baik-baik saja, tapi aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu dari mana kedua pembunuh ini berasal. Tunggu sebentar. Sambil berbicara, Donnie Randall menyalakan komputer, memeriksa halaman web, dan berkata, tepat saat aku mandi sebentar, seseorang menawarkan hadiah untuk membunuhmu di Deep Web. Hadiahnya $100 juta. Sejauh ini, lebih dari selusin pembunuh telah melakukan tugas ini. Qin Haodong bertanya, apakah kamu tahu siapa yang menawarkan hadiah itu? Donnie Randall menggunakan kewenangannya untuk menanyakan tentang majikannya. Sesaat kemudian, dia berkata, saya tidak tahu orangnya secara spesifik, tetapi dananya disediakan oleh Angel Pharmaceutical. Qin Haodong mengangguk. Benar saja,
Itu mereka, aku baru saja menghancurkan pangkalan eksperimen bawah tanah mereka, dan orang-orang itu langsung menyewa pembunuh untuk membalas dendam padaku. Akan tetapi, dari sini, dia juga dapat mengetahui bahwa iblis alien itu belum mempunyai niat untuk mengambil tindakan. Donnie Randall bertanya, apakah Anda ingin saya menghapus misi pembunuhan ini? Tidak, belum, kata Qin Haodong. Untuk saat ini tidak perlu. Itu akan membuat banyak perbedaan. Sebaliknya, itu mungkin akan mengingatkan pihak lain dan membuat mereka menyadari hubungan kita. Selain membuat masalah bagi dirinya sendiri, para pembunuh ini tidak dapat menimbulkan ancaman berarti baginya. Sekarang, Donnie Randall adalah salah satu kartu trufnya. Kecuali jika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan pernah mengungkapkan rahasia ini. Baiklah, aku akan memberitahu kalian jika ada sesuatu yang penting, kata Donnie Randall, masih sedikit khawatir. Yang paling kuat di antara para pembunuh ini disebut Tousan Face Enchantress. Sejak dia menjadi pembunuh, dia tidak pernah gagal. Tingkat keberhasilannya adalah 100%. Dan identitasnya masih misteri. Satu-satunya hal yang diketahui orang tentangnya adalah bahwa dia seorang wanita. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa penampilannya yang sebenarnya karena setiap kali dia menjalankan misi, dia muncul dengan penampilan yang berbeda. Selain itu, wanita ini memiliki keterampilan yang sangat baik, ditambah lagi dia sangat pandai mengintai dalam kegelapan dan menyergap mangsanya, hampir mustahil untuk berjaga-jaga terhadapnya, dia jelas merupakan lawan yang berbahaya, kamu harus berhati-hati. Qin Haodong lalu menutup telepon. Ketika kembali ke kamar, dia mendapati si Yumi sudah tertidur. Dia segera mandi dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan paginya, luka si Yumi telah pulih sepenuhnya. Dia juga tampak bersemangat. Dia bangun pagi-pagi untuk memasak sarapan bagi Qin Haodong. Saat makan, dia berkata pada Qin Haodong, ada sesuatu yang ingin aku bantu. Katakan saja padaku, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantu, jawab Qin Haodong sambil mengunyah steak. Kau sudah berjanji, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu sekarang. Si Yumi tersenyum licik. Model pria yang kakinya patah kemarin adalah salah satu model terbaik yang pernah kurekrut, pakaian pria yang kudesain, yang seharusnya dikenakannya, kemungkinan besar akan membuatku mendapat penghargaan besar di pekan mode ini. Tapi sekarang dia cedera, dan tidak ada waktu untuk mencari model yang cocok. Aku tidak ingin usaha yang telah kulakukan untuk pakaian ini sia-sia, jadi kuharap kau bisa menggantikan model pria itu. Mendengar si Yumi ingin dia menjadi model, Qin Haodong segera meletakkan sumpitnya dan berkata, tidak mungkin, aku tidak bisa melakukan itu. Si Yumi langsung memasang wajah sedih dan mengerang, tapi kamu baru saja setuju untuk membantuku. Ya, tapi premisnya adalah itu adalah sesuatu yang bisa kulakukan, aku tidak pernah menjadi model seumur hidupku, kau seharusnya bersyukur pada Tuhan jika aku tidak mempermalukan diriku sendiri di panggung peragaan busana, apalagi membuatmu memenangkan penghargaan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kubantu sama sekali. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Si Yumi mencondongkan tubuhnya ke arah Qin Haodong, mengulurkan dua jari yang cantik dan lembut untuk mengangkat dagunya, dan berkata, kamu memiliki wajah yang cantik dan bentuk tubuh yang sempurna, sayang sekali jika kamu tidak menjadi model. Tema Fashion Week kali ini adalah, alam pakaian yang saya rancang juga menonjolkan temperamen yang alami dan anggun, Anda memiliki temperamen terbaik yang pernah saya lihat, terus terang, Anda 10 kali lebih baik dari model pria itu, dan Anda adalah kandidat yang paling cocok untuk mengenakan pakaian itu. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mempersulitku, aku tidak pernah menjadi model, dan aku tidak tahu apa-apa tentang cara berjalan di panggung peragaan busana. Tidak masalah, aku bisa mengajarimu, dengan bakatmu, aku rasa kau bisa memahaminya dalam waktu singkat. Bukankah kamu bilang Fashion Week akan dimulai hari ini, waktunya tidak cukup. Si Yumi membalas, kita masih punya waktu, Fashion Week tidak akan dimulai sampai malam ini, kita punya waktu seharian untuk berlatih, dengan guru yang hebat sepertimu. Aku yakin murid yang cerdas sepertimu bisa mempelajarinya segera. Dengan baik. Qin Haodong masih ragu-ragu. Dia adalah seorang dokter. Dan dia tidak suka menunjukkan wajahnya di panggung. Kamu sudah berjanji untuk membantuku, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Saat si Yumi berbicara, dia meraih lengan Qin Haodong. Payudaranya yang membuncit terus bergesekan dengan kulitnya. Dia tidak mengenakan apapun di balik gaun tidurnya, yang sudah memperlihatkan setengah dari lengkungan bagian depannya yang putih bersih dan menjulang tinggi. Sekarang, dengan gerakannya, lebih banyak bagian payudaranya yang terekspos. Baiklah, aku menyerah. Kau membuatku lelah, oke. Qin Haodong tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian yang tidak setara. Aku tahu kamu akan membantuku. Kemudian, si Yumi segera merapikan rumah untuk memberi ruang bagi landasan pacu imajiner. Kemudian,
ia mengambil pakaian dan mengenakannya pada Qin Haodong. Setelah itu, keduanya mulai berlatih di ruangan itu. Dengan bantuan spirit, Qin Haodong sudah menguasai dunia pemodelan setelah menonton video model pria lain di runway 2 kali. Kemudian, di bawah instruksi Si Yumi, mereka berdua berjalan maju mundur di dalam ruangan. Dengan setiap latihan, Qin Haodong semakin mahir dalam hal ini. Hanya dalam satu pagi, ia telah menguasai sepenuhnya dasar-dasar pemodelan. Senang sekali, Si Yumi mencium pipinya dan berkata, seperti yang sudah kukatakan, kamu yang terbaik. Bab 813 Penyihir Berwajah Seribu. Setelah makan siang, Si Yumi mengajak Qin Haodong ke Lincoln Center untuk gladi bersih terakhir. Yang mengejutkannya, model wanita yang berpasangan dengannya adalah gadis berkaki jenjang. Qin, senang bertemu denganmu lagi, dan aku bahkan lebih senang menjadi partnermu. Gadis berkaki jenjang itu datang dan memeluk Qin Haodong erat-erat. Meskipun Qin Haodong tidak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia tetap merasakan payudaranya montok dan kenyal. Hal ini membuatnya diam-diam berseru. Kenapa gadis-gadis asing ini begitu cantik? Yang ini tingginya lebih dari 1,8 meter, dan payudaranya luar biasa. Qin, namaku Katia, mari kita mulai. Kemudian, mereka berdua mulai berlatih. Setelah beberapa saat berlatih, mereka dengan cepat menjadi lebih terkoordinasi. Si Yumi sangat puas dengan penampilan keduanya. Karena kompetisi semakin dekat, ada banyak hal yang harus dia selesaikan. Jadi, dia meninggalkan Qin Haodong di sana untuk terus berlatih dan pergi untuk mengurus masalah lain. Selama jeda, dia membawa Qin Haodong ke sudut belakang panggung dan berkata, Qin, kamu adalah pria paling cemerlang yang pernah kulihat, kamu memiliki keterampilan medis yang luar biasa, latihan bela diri yang luar biasa, dan juga uang yang banyak. Sekarang, kamu bahkan berhasil tampil memukau di panggung peragaan busana, kamu benar-benar luar biasa. Qin Haodong tersenyum dan berkata, aku juga berpikir begitu. Izinkan aku menjadi pacarmu, ya, aku sangat menyukaimu, dalam bahasa Huaxiamu, itu adalah cinta pada pandangan pertama, aku telah jatuh cinta padamu sejak kita bertemu kemarin, aku tidak bisa menahannya. Sambil tersenyum, Qin Haodong berkata, Nona Katia, terima kasih sudah menyukaiku, tapi aku sudah punya banyak pacar. Saya tidak keberatan, banyak orang sukses di negara M kita yang punya banyak pacar, saya tidak peduli. Setelah berkata demikian, gadis berkaki jenjang itu langsung memeluk Qin Haodong dan menciumnya dengan berani. Tingginya 1,8 meter, jadi dia hampir setinggi Qin Haodong. Ditambah lagi dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi setinggi 10 cm, dia tampak lebih mendominasi saat melakukan ciuman ini. Ciuman itu intens dan penuh gairah. Namun, tiba-tiba, ekspresi Katia berubah. Dia sekarang menatap Qin Haodong dengan ngeri. Qin Haodong menatapnya sambil tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah kamu terkejut? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian para pembunuh begitu bodoh. Kalian sudah melihat latihan bela diriku kemarin. Lalu, beraninya kalian datang untuk membunuhku. Mengutip ungkapan orang Huaxia, apa yang kau lakukan adalah mempertaruhkan nyawamu demi uang, kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan trik-trik kecilmu. Sambil berbicara, dia menarik tangan yang diletakkan Katia di punggungnya, yang sedang memegang pisau bedah mengilap. Sedikit kepanikan terpancar di mata Katia. Pisau jenis ini terbuat dari baja khusus dan sangat tajam. Biasanya, pisau ini dapat memotong tubuh seseorang tanpa kesulitan. Aktingnya sudah sempurna sebelumnya. Dia bersiap menggunakan pisau ini untuk menusuk punggung Qin Haodong, memberinya pukulan yang mematikan. Sayangnya, terlepas dari semua rencana dan perhitungannya, dia tidak menyangka bahwa pisau bedah itu tidak dapat menembus ki sejati pelindung Qin Haodong. Katia memohon, Qin, kumohon lepaskan aku kali ini, tidak akan ada waktu berikutnya. Ada pepatah lama di Huaxia, semakin cantik seorang wanita, semakin tidak dapat dipercaya perkataannya, apakah menurutmu aku bisa mempercayaimu? Qin Haodong mengulurkan tangan dan menepuk pipinya. Katakan padaku, apakah kau penyihir berwajah seribu? Dia memasang wajah memelas dan berkata, tidak, aku tidak seperti itu. Aku hanya pembunuh biasa. Aku tergoda dengan hadiah 100 juta dolar. Kau boleh menghukumku sesuka hatimu, aku bahkan bisa menjadi budakmu, tapi tolong jangan bunuh aku, oke? Kamu wanita cantik, tapi kamu harus jahat, kamu punya karir yang menjanjikan sebagai model, dan kamu sudah bisa menghasilkan cukup uang, kenapa kamu harus jadi pembunuh? Qin Haodong menatap lurus ke mata Katia dan berkata, aku bertanya-tanya apakah kamu pembunuh profesional yang bekerja paruh waktu sebagai model atau sebaliknya. Tapi itu tidak penting lagi. Sekarang kamu sudah berniat membunuh seseorang, kamu harus siap untuk dibunuh. Petik 2. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menepuk dada Katia. Ki sejati kayu hijau langsung menghancurkan arteri koronernya.
Kakinya yang panjang menyerah dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Agar hal ini tidak memengaruhi persaingan si Yumi, Qin Haodong tahu bahwa ia harus melakukan akting penuh. Ia menggendong Katia dan bergegas ke ruang perawatan terdekat. Dokter, tolong periksa dia tiba-tiba jatuh. Dokter segera membawa Katia ke ambulans. Setelah mengambil semua tindakan darurat, dokter memastikan bahwa Katia telah meninggal dunia meskipun ada upaya penyelamatan. Ia terlalu gugup sebelum pertandingan, yang akhirnya membuatnya terkena serangan jantung yang menyebabkan kematiannya. Kematian Katia membuat suasana semakin suram sebelum kompetisi. Namun tak lama setelah itu, si Yumi mengirim model lain untuk menjadi rekan Qin Haodong. Pada pukul 9 malam, pertandingan pertama Fashion Week resmi dimulai. Qin Haodong melangkah ke panggung peragaan busana dengan busana pria yang dirancang dengan cermat oleh si Yumi. Setelah memasuki tahap awal Naschen Soul Realm, Qin Haodong telah menguasai jalan alam dan menyatu dengan alam. Temperamennya sepenuhnya sesuai dengan pakaian pria ini. Selain itu, dia juga sangat tampan. Saat dia berjalan di panggung, gadis-gadis kaya dan wanita bangsawan di bawah panggung berteriak kegirangan dan mulai bertanya tentang dia. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia tampil di panggung, penampilannya tidak diragukan lagi sukses. Setelah ia turun dari panggung, si Yumi berlari menghampirinya dengan gembira, melingkarkan lengannya di leher sang aktor, dan mencium pipinya dengan erat. Haodong, penampilanmu luar biasa, aku sangat mencintaimu. Dia memegang tangan Qin Haodong dan menuntunnya ke ruang ganti pribadinya di samping. Untuk merayakan keberhasilan kita, mari kita bersulang. Si Yumi mengambil sebotol anggur merah yang telah disiapkannya untuk momen ini dan menuangkan segelas untuk Qin Haodong dan segelas lagi untuk dirinya sendiri. Sayang, ayo, kita bersulang. Kemudian dia mengangkat gelasnya, berdenting gelas dengan Qin Haodong, dan menghabiskan anggurnya. Qin Haodong meliriknya dan meminum anggur di gelasnya juga. Si Yumi berkata, bagaimana anggur ini, enak bukan? Enak sekali, anggur yang dicampur dengan bubuk korosif itu punya rasa yang istimewa. Qin Haodong menatap si Yumi dan berkata dengan ekspresi jenaka, jika kau menambahkan sedikit racun yang mematikan, rasanya akan lebih enak. Si Yumi merasa kecewa, Qin Haodong menyadari adanya racun dalam anggur itu. Ekspresinya berubah drastis. Sebuah belati mengilap melesat keluar dari tangan kanannya dan dengan cepat menusuk tenggorokan Qin Haodong. Meskipun wanita ini tidak pernah mengembangkan kekuatan internal, gerakannya sudah sangat cepat sehingga dapat menyaingi master kekuatan internal tersebut. Jika Qin Haodong adalah orang biasa, dia pasti akan terbunuh oleh serangan pertamanya. Namun, kultivasi semacam ini terlalu konyol di depan seorang Sein. Mengulurkan dua jari, Qin Haodong dengan erat menjepit belati di tangan si Yumi. Wajah si Yumi sedikit memucat. Dia segera melepaskan belati itu. Kemudian, seolah-olah sedang melakukan pertunjukan sulap, dua pisau pendek muncul di tangannya. Tanpa ragu, dia menusukkan pisau itu ke perut bagian bawah Qin Haodong. Anda tidak akan menerima kekalahan Anda sampai Anda melihat kehancuran Anda sendiri. Qin Haodong mengangkat kakinya. Sebelum kedua pisau itu mencapai perutnya, kakinya telah menendang dada si Yumi. Seperti bola meriam yang ditembakkan, si Yumi terlempar sebelum menghantam dinding di belakangnya dengan suara keras dan jatuh dengan keras ke tanah. Dua pisau pendek juga terlempar ke udara. Dia memuntahkan darah. Mengetahui bahwa keadaan tidak berjalan baik, dia bangkit dari tanah dan berlari menuju pintu. Sebelum dia bisa berlari lebih jauh, sebuah tangan besar mencengkeram lehernya dan menjepitnya ke dinding di belakangnya. Kau penyihir berwajah seribu, bukan? Sambil berbicara, Qin Haodong menarik tangannya dari leher wanita itu. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengetuk titik akupuntur Tanzong di dadanya. Penyihir berwajah seribu berteriak ngeri, bagaimana kau bisa tahu? Dia telah menjadi pembunuh hampir sepanjang hidupnya dan tidak pernah mengalami kemunduran. Kali ini, dia menyamar sebagai si Yumi untuk menjalankan misinya. Dia pikir kepura-puraannya sempurna. Karena itu, dia sangat ingin tahu bagaimana pria di depannya bisa melihat dirinya. Qin Haodong menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu punya 3 kekurangan. Pertama, meskipun penampilanmu tidak berbeda dari si Yumi yang asli, kamu tidak memancarkan pesona bawaannya. Orang lain mungkin tertipu olehmu, tetapi aku bisa melihatmu sekilas. Kedua, kau salah paham tentang hubunganku dengannya, meskipun kami tinggal bersama, kami hanya berteman, dia tidak pernah memanggilku sayang, ini kesalahan fatal bagi seorang pembunuh. Berbicara tentang ini, dia melirik sekilas ke arah payudara penyihir berwajah seribu dan berkata, meskipun payudara palsumu ukurannya hampir sama dengan milik si Yumi, tapi kamu memasukkan terlalu banyak bahan yang tidak alami di sana sehingga tidak terlihat kenyal sama sekali.
Jika kamu punya kesempatan menjadi pembunuh di masa depan, ingatlah untuk tidak meniru wanita dengan payudara lebih besar dari milikmu. Namun, itu tidak penting lagi, karena kamu tidak akan pernah punya kesempatan itu lagi. Qin Haodong mengulurkan tangannya. Saat jari-jarinya meluncur di wajah penyihir berwajah 1000, topeng kulit manusia terlepas, memperlihatkan wajah yang mengerikan. Di balik topengnya, wajah asli Tousan Face Enchantress dipenuhi bintik-bintik dan bopeng. Terlebih lagi, ada bekas luka panjang yang membentang di wajah kirinya, yang tampak sangat menjijikkan. Saya khawatir tidak tega membunuh wanita cantik ini, sepertinya kekhawatiran saya sama sekali tidak perlu. Setelah mengatakan itu, Qin Haodong langsung menghancurkan hatinya dengan sebuah pukulan. Dia menyeret tubuhnya ke kamar mandi ruang ganti, mengeluarkan body melting powder, dan merusak tubuhnya. Setelah itu, dia mengepel lantai dan menghapus semua jejak keberadaannya. Setelah melakukan semua ini, dia kembali ke ruang ganti, membuka lemari pakaian, dan menyelamatkan si Yumi dari dalam. Pada saat ini, si Yumi telah diberi obat bius dan berada dalam kondisi koma yang dalam. Qin Haodong menepuk-nepuk tubuhnya beberapa kali dan menggunakan ki sejati kayu hijau untuk mengeluarkan obat bius tersebut. Si Yumi perlahan membuka matanya. Melihat Qin Haodong di sampingnya, dia bertanya dengan ekspresi bingung, "Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba tertidur? Apakah kompetisi sudah berakhir? Bagaimana penampilanmu?" Qin Haodong berkata, "Seorang pembunuh telah datang, dia membiusmu dan berpura-pura menjadi dirimu untuk membunuhku." "Apa, pembunuh lainnya?" Si Yumi menatap Qin Haodong dengan gelisah di matanya dan berkata, "Apa yang dilakukan pembunuh itu? Apakah kamu baik-baik saja?" Qin Haodong membantunya merapikan pakaiannya yang berantakan dan meyakinkannya, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Si Yumi menghela napas lega dan berkata, "Bagaimana dengan pembunuhnya? Haruskah kita memanggil polisi?" "Tidak perlu, pembunuhnya sudah kabur, polisi tidak bisa membantu kita hanya bisa menanganinya sendiri." Si Yumi mengangguk mengerti. Dia memegang tangannya dan berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang semua perkelahian yang terjadi, yang kupedulikan hanyalah keselamatanmu. Jangan khawatir, para pembunuh itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Begitu Qin Haodong selesai berbicara, telepon selulernya berdering di sakunya. "Kamu istirahat saja, aku akan menjawab telepon ini." Dia lalu meraih ponselnya dan keluar. Di belakangnya, tatapan rumit melintas di mata si Yumi. Qin Haodong menekan tombol jawab. Suara Ma Wenzuo yang bersemangat terdengar dari ujung telepon, "Haodong, aku sudah tiba di kota N sesuai permintaanmu. Aku membawa 30 orang dari perusahaan keamanan Dedi, yang semuanya berada di atas level ke-7 alam kekuatan tertinggi. Bagus, kau harus istirahat hari ini, besok, aku akan memberimu perintah." Setelah bertemu dengan para pembunuh di bar kemarin, Qin Haodong membuat strategi. Karena orang-orang di Angel Pharmaceutical berencana untuk bersembunyi di balik layar, dia perlu memaksa mereka untuk muncul. Oleh karena itu, dia memanggil Ma Wenzuo dan 30 master di atas level ke-7 dari alam kekuatan tertinggi dari Huaxia. Setelah putaran pertama Fashion Week berakhir, Qin Haodong kembali ke apartemen bersama si Yumi. Keesokan harinya, si Yumi pergi ke Lincoln Center lagi untuk berpartisipasi dalam sisa kompetisi. Qin Haodong sendiri pergi ke gedung Angel Pharmaceutical. Bangunan ini adalah kantor pusat Angel Pharmaceutical yang dikenal masyarakat, dan semua bisnis mereka dilakukan di sini. Karena kekuatan tersembunyi menolak untuk muncul, Qin Haodong memutuskan untuk memulai dari sini dan membuat orang-orang di balik layar menunjukkan wajah mereka. Bab 814 Para Pembalas Dendam. Gedung kantor Angel Pharmaceutical memiliki total 18 lantai. Sebagai salah satu perusahaan farmasi terkemuka di dunia, Angel Pharmaceutical telah meraup banyak uang selama bertahun-tahun. Dekorasi di dalam gedung ini sangat mewah. Tempat ini tampak sangat megah. Begitu dia memasuki gedung, seorang resepsionis yang cantik datang kepadanya dan berkata dengan sopan, "Tuan, apakah Anda di sini untuk urusan dengan Angel Pharmaceutical?" "Saya ingin bertemu dengan bos Anda." Resepsionis bertanya, "Tuan, apakah Anda punya janji?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Aku bahkan tidak tahu siapa dia, bagaimana aku bisa membuat janji, bagaimanapun, kamu hanya perlu memberitahu dia bahwa Qin Haodong ada di sini, dia pasti akan mengizinkanku masuk." Resepsionis itu ragu-ragu. "Apakah orang Huaxia ini terkenal, tapi saya belum pernah mendengarnya sebelumnya," tanyanya. Qin Haodong tersenyum dan menyarankan, "Telepon saja bosmu, atau kamu tidak akan menerima konsekuensinya." "Baiklah kalau begitu." Melihat Qin Haodong tidak tampak seperti penipu, resepsionis itu ragu sejenak dan akhirnya menelepon. Di lantai 18 gedung itu, Veron tengah duduk di kursi eksekutif yang besar, menggoda sekretaris wanita di depannya.
Tepat saat ia hendak memasukkan tangannya yang besar ke keras sekretaris wanita itu, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Dia mengerutkan kening. Siapa yang begitu bodohnya meneleponku saat ini? Dia mengangkat telepon dengan wajah cemberut dan mendengar resepsionis berkata, "Manajer umum, seorang pria bernama Qin Haodong ada di bawah dan ingin bertemu dengan Anda." "Apa? Siapa namanya lagi?" Veron, yang tadinya duduk santai di kursi, tiba-tiba merasa celananya terbakar. Ia mendorong sekretaris wanita itu dan melompat dari kursi. Meskipun dia bukan pimpinan Angel Group, dia tidak diragukan lagi adalah anggota inti grup tersebut karena dia telah ditugaskan untuk memimpin perusahaan sebesar itu. Tentu saja, dia telah mendengar tentang Qin Haodong. Hanya saja dia tidak pernah menyangka sosok jahat yang paling ditakuti organisasi itu akan datang menemuinya secara langsung. Resepsionis juga terkejut dengan reaksinya. Dia mengulangi, dia mengatakan namanya Qin Haodong, haruskah saya mengizinkannya naik ke atas? Tunggu panggilanku. Setelah menutup telepon, Veron memberi isyarat kepada sekretaris wanita itu untuk keluar. Ia kemudian mengambil telepon lain di atas meja dan menelepon. Tak lama kemudian, wajah Klinsmann muncul di layar besar di hadapannya. "Veron, kau memanggilku untuk apa kali ini?" "Bos, begini masalahnya, Qin Haodong ada di sini, dia ada di bawah di bagian resepsionis, haruskah aku menemuinya?" "Apa? Qin Haodong ada di sana?" Klinsmann juga terkejut. Dia telah menawarkan hadiah $100 juta untuk menyewa pembunuh di Deep Web. Dia mengira Qin Haodong akan segera meninggalkan negara M untuk menyingkirkan para pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun yang mengejutkannya, selain pergi, Qin Haodong telah datang ke perusahaannya. "Ya, bos, haruskah saya menemuinya atau tidak?" "Ya, tentu saja, semua bisnis yang Anda kelola sah-sah saja, mengapa Anda harus takut padanya?" Veron bertanya, "Tapi bagaimana kalau dia bertanya tentang pembunuhan itu, bagaimana aku harus menjawabnya?" Klinsmann menggeram tidak sabar, "Yang kau pikirkan hanyalah wanita, ya? Kau benar-benar butuh aku untuk memberitahumu apa yang harus kau katakan saat ini. Tentu saja, kau tidak bisa mengakuinya. Juga, nyalakan monitornya, aku harus melihat apa yang sebenarnya sedang dilakukan orang itu." "Mengerti, bos." Kemudian, dia menutup telepon dan memberitahu resepsionis untuk membiarkan Qin Haodong naik ke atas. Dia juga menyalakan monitor tersembunyi di ruangan itu. Di ruang rahasia lainnya, Klinsmann menatap gambar di layar besar dan berkata kepada Mora, "Coba tebak untuk apa bocah ini ke sini." Mora berkata, "Dia tidak pernah bermain sesuai aturan, jadi saya tidak yakin, namun, dia telah menghadapi 3 pembunuh berturut-turut, kemungkinan besar dia ada di sini untuk berdamai." Setelah mempertimbangkan sejenak, Klinsmann berkata, "Berdasarkan perilaku Qin Haodong sebelumnya, saya ragu dia datang untuk berdamai. Dia mungkin datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita." Mora berkata sambil mencibir, "Angel Pharmaceutical hanya menjalankan bisnis yang legal, apa gunanya dia datang ke sana untuk meminta pertanggungjawaban kita, beranikah dia menghancurkan gedung kita?" Sementara mereka berbicara, Qin Haodong, dipimpin oleh resepsionis, melangkah ke kantor Veron yang luas. Setelah memasuki ruangan, tanpa menunggu Veron menyapanya, ia langsung duduk di sofa besar seolah-olah itu adalah rumahnya. Menatap pemuda di depannya, Veron berkata, "Tuan Qin, apa yang membawamu ke sini?" Qin Haodong berkomentar, "Bukankah kamu sudah tahu mengapa aku ada di sini? Kamu baru saja berbicara dengan bos di balik layar, bukan? Apakah kamu sudah punya rencana untuk menghadapiku?" Jantung Veron berdebar kencang. Ia tidak pernah menyangka pemuda ini akan menebak hal ini. Meskipun demikian, dia adalah seorang pengusaha berpengalaman yang telah melihat dunia. Tanpa menoleh sedikit pun, dia berkata, "Tuan Qin, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, apa yang saya dan atasan saya jalankan semuanya adalah bisnis yang legal." Qin Haodong menatapnya dan mencibir. "Seseorang menawarkan hadiah $100 juta untuk membunuhku di Deep Web, kau berhasil, bukan?" Veron sudah memutuskan. Dia menyangkal, "Tuan Qin, saya sudah memberitahu Anda, semua bisnis yang kami jalankan di sini legal, bagaimana mungkin kami ada hubungannya dengan para pembunuh? Jika tidak ada masalah lain yang perlu didiskusikan, silakan pergi, saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan." Qin Haodong mengabaikannya. Ia melihat sekeliling kantor dan menatap tajam ke sebuah gambar indah di dinding, sambil berkata, "Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, kurasa kamu sedang menatapku sekarang." Klinsmann, yang tengah asyik menatap layar lebar, terkejut. Ia berkata kepada Mora, "Orang ini telah menemukan kita." Mora berkata, "Bos, kita tidak perlu cemas, yang bisa dia lihat hanyalah kamera, dia tidak punya cara untuk menemukan markas kita." Qin Haodong melanjutkan,
jika kau ingin berurusan denganku, datanglah langsung kepadaku, jangan melakukan trik-trik kotor itu tidak akan berhasil padaku. Melihat Qin Haodong telah menemukan kamera itu, Veron awalnya merasa gugup. Kemudian, dia berkata dengan wajah muram, Tuan Qin, jika tidak ada yang lain, silakan tinggalkan kantorku. Qin Haodong berkata ke kamera, hilangkan misi pembunuhan di Deep Web. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Mora berkata, beraninya dia mengancam kita, aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia rencanakan untuk mengancam kita. Klinsmann tersenyum puas dan berkata, sekarang setelah dia mengajukan permintaan ini, itu membuktikan bahwa dia sudah lelah melawan para pembunuh ini. Saya yakin dia akan segera melarikan diri dari negara M. Qin Haodong tampaknya telah selesai berbicara. Ia berdiri dan berjalan mengelilingi kantor. Kemudian, ia berkata kepada Veron, di Huaxia, lantai 18 sebuah gedung adalah sebutan lain untuk neraka, lantai ini bukanlah pertanda baik. Dengan wajah muram, Veron berkata, Tuan Qin, silakan keluar dari kantor saya sekarang, atau saya akan memanggil petugas keamanan. Pada saat yang sama, di luar gedung Angel Pharmaceutical, sekelompok orang datang dengan pakaian aneh. Mereka berpakaian seperti pahlawan dalam film Marvel. Yang memimpin adalah Spider-Man, dan yang di sebelahnya adalah Hulk. Di belakang mereka ada banyak karakter berbeda, termasuk Captain America, Iron Man, Wasp, Thor, dan bahkan Thanos dan penjahat lainnya. Itu seperti kumpulan karakter Marvel. Belakangan ini, bioskop-bioskop menayangkan Avengers yang diproduksi oleh Marvel Comics. Oleh karena itu, tidak ada yang merasa aneh melihat orang-orang ini mengenakan kostum tersebut. Mereka hanya mengira bahwa mereka adalah penggemar berat film-film Marvel yang memiliki ide ini, atau mungkin itu adalah iklan Marvel Comics. Banyak orang mendatangi mereka untuk berfoto dengan karakter yang mereka sukai. Spider-Man yang berada di garis depan adalah yang paling sembrono. Dari waktu ke waktu, ia menggoda wanita cantik yang lewat dan merayu mereka. Orang yang berpakaian seperti Hulk adalah Zhang Tianyu yang tinggi dan kekar, sementara yang memerankan Spider-Man adalah Ma Wenzhuo. Zhang Tianyu berbisik ke mikrofon di dekat telinganya, Bu, apakah ini pantas, bukankah kita terlalu mencolok? Ma Wenzhuo berkata sambil menyeringai, ini hebat, kita bisa menarik perhatian banyak orang sambil menyembunyikan identitas kita, selain itu, kita bisa meraba-raba wanita cantik itu. Sambil berbincang-bincang, ia dengan mudahnya meremas payudara seorang wanita cantik saat wanita itu datang untuk berfoto dengannya, yang menyebabkan wanita itu tertawa cekikikan. Saber yang menyamar sebagai Iron Man bertanya, kapan kita akan bergerak? Ma Wenzhuo berkata, bos berkata bahwa kita harus mulai 10 menit setelah dia memasuki gedung, masih ada 1 menit lagi. Biar saya langsung ke tugas kita selanjutnya, kita harus cepat setelah masuk. Tujuannya adalah menghancurkan fasilitas itu tetapi usahakan tidak melukai siapapun, kita akan bertemu di atap dalam 5 menit dan kemudian mengungsi bersama. Salin itu. Setelah mendengar perintahnya, yang lain menjawab serempak. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun berlari ke arah mereka. Dia berdiri di depan Ma Wenzhuo dan berkata, Spider-Man, bolehkah aku melihatmu terbang? Spider-Man menepuk pelan wajah anak kecil itu dan berkata, tidak masalah, aku akan terbang sebentar lagi. Kemudian, Ma Wenzhuo membisikkan perintahnya ke mikrofon, sekarang. Begitu perintah diberikan, semua orang menggunakan kekuatan mereka dan bergegas menuju gedung malaikat. Ma Wenzhuo telah mencapai tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi. Di antara kelompok itu, dialah yang terkuat dan tercepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di kaki gedung malaikat. Meskipun ia tidak bisa meludah seperti Spider-Man sungguhan, saat menjalankan metode kultivasinya, ia tampaknya telah memperoleh pengisap di telapak tangan dan kakinya. Ia dengan cepat memanjat gedung malaikat dan tiba di lantai 17 dalam sekejap mata. Mendengar itu, orang-orang di jalan tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Iron Man dan Spider-Man benar-benar datang ke dunia nyata dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Spider-Man itu hebat sekali, dia memanjat dengan sangat cepat, apa yang sedang dilakukan orang-orang itu, apakah mereka sedang membuat film, tapi saya tidak melihat di mana kabelnya. Mereka tidak mungkin membuat film, kalau tidak, bagaimana Thanos bisa bekerja sama dengan Thor? Bahkan Iron Man pun ikut naik. Apa yang mereka lakukan? Di bawah tatapan heran banyak orang, para tokoh Marvel naik ke gedung malaikat bersama-sama. Dan mereka tampak terorganisasi dengan baik. Karena setiap kali mereka mencapai lantai, 1 atau 2 dari mereka akan ditempatkan di sana. Seorang karyawan wanita yang bekerja di Angel Building baru saja membuat secangkir kopi. Tepat saat dia duduk di dekat jendela dan siap menikmati minumannya, wajah Spider-Man tiba-tiba muncul di hadapannya. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Tepat saat dia hendak memanggil rekan-rekannya yang lain,
dia melihat Spider-Man mengangkat tinjunya dan meninju kaca jendela Prancis. Dengan suara keras, kaca tebal itu pecah berkeping-keping, lalu Spider-Man menyerbu masuk dari luar. Dalam hal kekuatan penghancur, Ma Wenzhuo, yang telah mencapai level ke-9 dari alam kekuatan tertinggi, jauh lebih hebat daripada Spider-Man yang sebenarnya. Setelah memasuki lantai 17, ia menghancurkan semua yang ada di jalannya seolah-olah ia adalah tank humanoid. Untungnya, targetnya hanyalah fasilitas di gedung itu, jadi ia tidak menyerang siapapun. Sial, Spider-Man datang, lari. Para staf di gedung kantor tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berlari keluar gedung dengan panik. Beberapa petugas keamanan bergegas untuk menghentikannya, tetapi Ma Wenzhuo melemparkan mereka ke udara dengan satu pukulan. Hal yang sama terjadi di semua lantai lainnya. Seolah-olah kiamat akan segera tiba. Kekuatan penghancur dari figur-figur Marvel ini terlalu dahsyat. Hanya dalam beberapa menit, Angel Building yang megah itu hancur total menjadi reruntuhan. Orang-orang di gedung kantor itu berhamburan keluar satu persatu karena ketakutan. Tak lama kemudian, seluruh gedung menjadi kosong. Pada saat yang sama, kantor polisi kota N menerima sejuta panggilan. Awalnya, ketika petugas polisi mendengar orang mengatakan bahwa Spider-Man, Iron Man, dan karakter lainnya menyerang gedung Angel, mereka semua mengira itu lelucon. Namun, seiring semakin banyaknya panggilan seperti itu yang masuk, mereka mulai menyadari betapa seriusnya masalah ini. Bab 815 itu karena aku terlalu tampan. Polisi M-Country segera dikerahkan, setelah memastikan bahwa gedung Angel diserang. Mobil polisi yang tak terhitung jumlahnya melaju kencang menuju gedung itu, sirene mereka meraung-raung, untuk menghadapi musuh yang tangguh. Ada layar besar di seberang meja di lantai 18 gedung Angel, di mana setiap lantai gedung itu dapat dilihat dengan jelas. Veron menatap layar lebar, benar-benar tercengang. Tokoh-tokoh dari Marvel Comics ini dapat menghancurkan beberapa ruangan dengan satu pukulan, atau merobohkan tempat itu dengan tendangan biasa. Hanya dalam beberapa menit, gedung Angel yang dulunya megah itu sudah menjadi puing-puing. Pemandangan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Veron menamparkan meja dan meraung. Qin Haodong duduk bersandar di sofa, menyilangkan kaki, dan menatapnya sambil tersenyum. Saya bisa memberi Anda jawaban, perusahaan Angel telah melakukan terlalu banyak hal buruk, Tuhan telah mengirimkan kalian para pembalas dendam. Mata Veron memerah saat dia berteriak, omong kosong, kau dalam semua ini, kan? Meskipun gedung ini bukan kantor pusat Angel Company, namun pembangunannya menghabiskan banyak biaya. Veron hampir mengalami kerusakan karena kerugian yang sangat besar. Pada saat ini, dinding kantor presidennya runtuh. Ma Wenzhuo bergegas masuk bersama yang lainnya. Semua lantai lainnya telah hancur, hanya menyisakan lantai ke-18. Senang sekali ada banyak orang yang membantu. Hanya dalam beberapa detik, kecuali sofa tempat Qin Haodong duduk, semua yang ada di lantai 18 telah berubah menjadi puing-puing. Hulk mencengkeram pergelangan kaki Veron dan membantingnya ke dinding di belakangnya. Setelah itu, Iron Man mengangkat tangannya dan melubangi atap hingga berlubang besar. Tim superhero itu melompat keluar dari lubang, menuruni atap Angel Building, ke atap gedung di dekatnya, dan segera menghilang. Saat itu, ratusan polisi telah mengepung gedung Angel. Lift telah hancur. Saat polisi-polisi ini naik ke lantai 18, mereka sudah kehabisan napas dan terengah-engah. Kepala polisi, Carter, beratnya hampir 330 pon. Saat ia naik ke lantai 18, ia tampak tidak bugar seperti Veron yang babak belur itu. Ia terengah-engah, mulutnya terbuka lebar. Melihat polisi, Veron segera berdiri seolah-olah mereka adalah penyelamatnya. Dia menunjuk Qin Haodong dan berteriak, Tuan Carter, Anda akhirnya di sini, orang ini menyuruh seseorang untuk menghancurkan gedung Angel kita, dia dalangnya, Anda harus menangkapnya. Carter hampir kehabisan napas. Ia melotot ke arah Veron. Pria ini hanya duduk diam di sana, tidak ada yang bisa membuktikan hubungannya dengan para penjahat itu. Kita adalah negara yang diperintah oleh hukum, aku butuh bukti untuk menangkapnya. Meskipun Angel Company termasuk dalam salah satu grup keuangan terbesar di M-Country, Carter telah menerima telepon dari keluarga Jared sebelum dia datang. Dia tidak boleh menyentuh pemuda ini apapun yang dia lakukan. Meskipun dia tahu betul bahwa Qin Haodong berada di balik ini, dia tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikannya. Veron menjilat bibirnya yang berdarah dan berkata tanpa daya, Tuan Carter, seperti yang Anda lihat, seluruh bangunan hancur berkeping-keping, dia satu-satunya yang selamat, dia pasti bersekongkol dengan orang-orang itu. Qin Haodong menyilangkan kakinya dan berdiri dari sofa. Ia menatap Veron dengan nada menggoda dan berkata, Tuan Veron, tolong jangan katakan itu, mereka mungkin mengampuni saya karena saya terlalu tampan. Dia melihat lagi lukisan yang kini terjatuh ke lantai.
Kamera di belakangnya berkualitas baik. Masih berfungsi. Serahkan misimu sekarang juga, atau Tuhan akan menghukummu. Setelah itu, dia meninggalkan gedung Angel dengan acuh tak acuh. Di ujung lain, Klinsmann mengambil segelas anggur dan melemparkannya dengan keras ke lantai untuk melampiaskan amarahnya. Mora tampak muram. Dia baru saja berspekulasi bahwa Qin Haodong tidak akan berani melakukan apapun pada gedung Angel. Namun, pria itu telah menghancurkan gedung itu sepenuhnya hingga sekarang menjadi puing-puing. Sejumlah besar polisi telah menyegel seluruh gedung Angel. Mereka tidak menemukan satupun penjahat di dalamnya, meskipun telah mencari dari atap hingga ruang bawah tanah. Dalam keputusasaan, Carter kembali ke kantor polisi bersama anak buahnya dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Spider-Man, Hulk dan penjahat lainnya. Setelah polisi pergi, Veron segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Klinsmann. Saat garis pertahanan tersambung, dia mendengar Klinsmann berteriak. "Katakan padaku, berapa banyak yang hilang kali ini?" Veron menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Bos, orang-orang ini biadab, mereka menghancurkan seluruh gedung malaikat, selain sofa tempat Qin Haodong duduk, tidak ada yang tersisa utuh." "Sudahlah, jangan banyak omong, laporkan saja kerugiannya." Setelah menderita kerugian finansial yang begitu besar secara tiba-tiba, Klinsmann merasa sakit hati. "Oh, oke, bos, Anda kehilangan sekitar $1 miliar. Data ilmiah dari 3 laboratorium kami disimpan di komputer yang tidak terhubung di sini untuk mencegah peretasan. Namun, chip komputer telah hancur total dan tidak dapat digunakan lagi. Karena insiden yang tak terduga ini, kami tidak dapat memenuhi pesanan kami perlu mengganti kerugian yang sangat besar, kerusakan yang terjadi pada reputasi Angel Group tidak terhitung banyaknya." "Bajingan! Bajingan!" Klinsmann melempar ponselnya dengan keras ke lantai. Ia ingin menggunakan kekuatan Deep Web untuk mengusir Qin Haodong dari M-Country. Ia tidak menyangka akan menyebabkan kerugian sebesar itu bagi Angel Group. Di antara organisasi-organisasi di belakang layar, Angel Group bertanggung jawab atas keamanan finansial, terutama setelah Wilson Company hancur. Atasannya dengan tegas memerintahkannya untuk tidak melakukan kesalahan finansial apapun. Sekarang setelah dia kehilangan begitu banyak uang sekaligus, organisasi kemungkinan besar harus menghukumnya. Mora juga menyadari hal ini dan bertanya dengan gugup, "Bos, apa yang harus kita lakukan?" "Berani sekali iblis itu menghancurkan tempatku. Aku akan membunuhnya hari ini, meskipun itu berarti harus membayar dengan nyawaku." Ekspresi marah terpancar di mata Klinsmann. "Aku yakin seseorang akan mampu membunuhnya jika aku menaikkan hadiah kepalanya menjadi $500 juta di Deep Web." Mora bertanya, "Tapi bagaimana kita harus menjawab kepada atasan kita?" Klinsmann berkata, "Selama kita membunuh Qin Haodong, mereka tidak akan menghukum kita bahkan jika kita kehilangan seluruh perusahaan malaikat." Qin Haodong meninggalkan Angel Building dan hendak pergi ke Lincoln Center untuk menghadiri peragaan busana. Ponselnya tiba-tiba berdering. Itu dari Donnie Randall. Setelah menjawab telepon, dia bertanya, "Ada berita, ada tanggapan dari Angel Pharmaceutical?" Donnie Randall menjawab dengan gugup, "Qin, Angel Pharmaceutical telah menaikkan hadiah untuk kepalamu dari $100 juta menjadi $500 juta. Banyak pembunuh yang sudah pensiun telah menerima pekerjaan itu." Dia makin memburuk. Qin Haodong mencibir. "Menghancurkan gedung malaikat saja mungkin tidak cukup, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan." Dia menutup telepon dan menelepon Ma Wenzhuo, memberinya serangkaian perintah. Setelah melakukan panggilan itu, dia tersenyum mengejek, memutar setir, dan langsung melaju ke kantor polisi di NCT. Carter sedang duduk di kantornya, merasa khawatir. Insiden Angel Building jelas dilakukan oleh para ahli. Kekuatan mereka hampir seperti dewa, dan orang biasa seperti dia tidak akan mampu menangkap mereka. Saat dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, pintu kantornya tiba-tiba terbuka. Qin Haodong masuk sambil tersenyum. Carter tercengang saat melihat Qin Haodong. Dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Jared. Tuan Jared tua baru saja memerintahkannya untuk tidak menyentuh pemuda ini. Itulah sebabnya dia tidak mempersulit Qin Haodong di gedung Angel. Namun, dia tidak menyangka pemuda itu akan mengunjunginya. "Tuan Qin, apa yang bisa saya bantu?" Qin Haodong duduk di hadapan Carter sambil tersenyum. "Tuan Carter, saya agak haus, bolehkah saya minum kopi bersama Anda?" Carter sedikit bingung. Dia tidak tahu trik apa yang disembunyikan Qin Haodong, tetapi pemuda ini adalah orang penting. Karena dia ada di sini, Carter hanya bisa menyambutnya dengan hangat. Dia segera meminta sekretarisnya untuk membuatkan Qin Haodong secangkir kopi premium. Rasa kopinya enak. Qin Haodong menyesap kopinya dengan santai dan berkata,
Tuan Carter, abaikan saja aku dan lakukan apa yang sedang kau lakukan, jangan khawatirkan aku hanya akan beristirahat selama 2 jam di sini, dan akan pergi setelah itu, mungkin tidak akan memakan waktu 2 jam. Carter tidak tahu apa yang sedang dilakukan Qin Hao Dong, tetapi pria itu dapat melakukan apapun yang diinginkannya, jika dia hanya duduk di sini selama 2 jam. Itu bukanlah permintaan yang tidak pantas. Di luar kantor polisi, para pembunuh bayaran tercengang. Orang bernama Qin ini bersembunyi di kantor polisi. Bagaimana mereka bisa bertindak? Sekalipun mereka sangat sombong dan punya banyak cara untuk membunuhnya, mereka tidak mungkin bisa membunuh ahli itu di kantor polisi, bukan? Di ruang rahasia, Klinsmann bertanya dengan kasar kepada Mora, bagaimana keadaannya, ada reaksi di sana. Belum ada tanggapan, bocah Qin itu tampaknya tahu bahwa kita akan membalas, jadi dia bersembunyi di kantor polisi, meskipun ada banyak pembunuh dalam pekerjaan ini, tidak ada yang berani membunuhnya di sana. Klinsmann mengumpat dengan marah. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tinggal di sana, dasar bajingan Huaxia yang licik. Pada saat ini, ponsel Mora tiba-tiba berdering. Ekspresinya berubah setelah mengangkat telepon. Bos, ada berita buruk, pabrik farmasi kita di kota H telah hancur, orang-orang yang sama yang melakukannya. Ah, apakah dia mengancamku, teriak Klinsmann, berapa banyak kerugian yang telah kita alami. Mora memasang wajah muram, hampir sama dengan kerugian kita di sini, seluruh pabrik farmasi telah hancur. Iblis, dia iblis. Klinsmann berteriak marah, tetapi tiba-tiba, ponsel Mora berdering lagi. Setelah menjawab panggilan, Mora berkata kepada Klinsmann, Bos, seseorang telah menyerang dan melumpuhkan cabang kami di Jepang. Bos, seseorang telah menyerang pabrik farmasi kita di Jepang. Bos, pemerintah telah menyita pabrik farmasi kita di Huaxia. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Klinsmann telah menerima 6 atau 7 berita buruk. Dia perlahan-lahan menemukan jawabannya. Setiap 5 menit, lawannya akan bergerak, menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi Angel Pharmaceutical. Sebelum para pembunuh sempat menyentuh sehelai rambut Qin Hao Dong, pihaknya sudah diserang berulang kali. Kerugian mereka mencapai puluhan miliar dolar. Klinsmann duduk tertunduk lesu di sofa, bahkan tidak punya kekuatan untuk meledak. Mora begitu cemas hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Bos, Qin Hao Dong memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, mengapa kita tidak menyerah saja pada misi kita, kalau tidak, kita tidak akan mampu melakukannya. Angel Company adalah perusahaan yang sangat besar, dengan banyak cabang dan pabrik farmasi di seluruh dunia. Namun, hampir 1/5 aset mereka telah hancur. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka sangat terpukul. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.